Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kesehatan, kemudian karunia dan segala sesuatunya yang sehingga membuat kita menjadi selalu sehat, kemudian selalu bisa menjalani hari-hari dengan lebih baik dan juga bisa beribadah dengan lancar dan sebagainya, walaupun di tengah-tengah saat ini dalam kondisi wabah corona atau COVID-19. Di mana untuk wabah COVID-19 ini memang perlu mendapatkan perhatian semuanya. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu bisa mengikuti uswah teladan dari Rasulullah dan juga semuanya yang selalu mengikutinya selalu diberikan limpahan rahmat. Pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan terkait materi meningkatkan imunitas tubuh kita di tengah-tengah wabah COVID-19. Sebelumnya, Yel Alfida dulu ya. Yel Alfida, kebetulan saya mempunyai 3 orang putra-putra semuanya ada di Alfida. Jadi hafal nih. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Baik, akan saya mulai terkait materi daripada meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Yang mana kita semua tahu bahwa COVID-19 itu tidak ada obatnya. Jadi COVID-19 belum ditemukan apa obatnya yang khusus seperti apa. Misal kita minum apa lalu COVID-nya sembuh. Seperti kita batuk, minum obat antibiotik lalu kita batuknya sembuh. Nah, untuk COVID-19 ini belum ada terapinya atau obatnya belum ada. Tetapi Allah sudah menciptakan karunia dalam tubuh kita yang luar biasa. Justru apabila COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita, dia bisa dibunuh oleh sistem imunitas kita. Disitulah kekuasaan Allah terletak bahwa tidak perlu khawatir terhadap COVID-19, yang penting kita sistem imunitasnya bagus. Yang jadi masalah adalah bagaimana caranya kita mempunyai sistem imunitas yang baik itu. Nah, itulah di situ. Untuk COVID-19 sendiri memang penyakit yang sudah dinyatakan sebagai pandemi. Pandemi artinya sudah meluas sampai ke seluruh dunia. Inilah yang menyebabkan kewaspadaan yang memang harus selalu ditingkatkan. Yang menjadi kewaspadaannya adalah semuanya sakit bersamaan. Semuanya rata-rata banyak yang meninggal di saat yang bersamaan. Sehingga fasilitas kesehatan menjadi kewalahan. Disitulah letak permasalahannya. Mungkin angka kematian daripada COVID-19 itu hanya sedikit. Di dunia hanya sekitar 3-4%. Itu lebih kecil dibandingkan penyakit akibat TBC atau kanker. Dalam setahun itu TBC dan kanker itu jauh lebih besar daripada COVID-19. Nah, tapi kenapa COVID-19 ini sangat menakutkan? Karena semua berlangsung dalam waktu yang sangat cepat. Jadi itulah yang menyebabkan kita harus selalu waspada. Jadi ada yang mengatakan bahwa udah nggak usah terlalu khawatir terhadap COVID-19, kematiannya hanya sedikit kok. Nah, tetapi matinya bersama-sama, meninggalnya dalam keadaan yang bersama-sama, sakitnya semua bersamaan, sedangkan fasilitas kesehatan tidak mampu untuk menampung semuanya. Disitulah letak permasalahannya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah diri kita supaya tidak sakit, dan juga bagaimana kalau seandainya corona itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa langsung kita atasi sendiri. Langsung bisa kita bunuh virus corona tersebut dengan sistem imunitas tubuh. Itulah latar belakangnya kenapa kita harus mempunyai imunitas yang bagus dan imunitas yang baik. Nah, cara-cara daripada meningkatkan imunitas tubuh itu kita akan bahas nanti ke depannya, tapi sebelumnya kita harus tahu imunitas itu apa sih gitu ya. Daya tahan tubuh itu apa sih gitu. Mungkin semua sering dengar, oh daya tahan tubuh itu berarti jangan-jangan ada di otak ya, atau mungkin ada di jantung, ada mungkin di hati atau di mana gitu. Jadi sebetulnya sistem imunitas tubuh kita itu adanya sebetulnya adalah di dalam darah. Mungkin sering dengar bahwa ada namanya sel darah merah, sel darah putih, sel keping darah, dan lain sebagainya. Nah, untuk imunitas ini ada dalam sel darah putih atau dikenal dengan sebutan leukosit. Nah, dalam sel darah putih inilah
yang merupakan tentara-tentaranya yang ada dalam tubuh kita yang bisa meningkatkan, yang bisa membunuh kuman-kuman maupun segala hal yang bersifat patogen yang berbahaya bagi tubuh kita. Jadi kalau dibayangkan tuh ini adalah tentara-tentaranya dalam tubuh kita. Itulah namanya imunitas, yaitu sel darah putih. Kemudian yang bisa meningkatkan fungsi daripada imunitas itu apa? Jadi yang bisa meningkatkan imunitas dari tubuh kita adalah pertama, yaitu dari intake-nya, dari makanan. Sel darah itu bisa ada, bisa bagus itu dari ada bahan-bahannya, yaitu dari bahan makanan. Makanan-makanan yang sehat, gizi-gizi yang seimbang, makanan-makanan yang bersifat alami itu adalah sangat bagus bagi tubuh kita yang bisa memproduksi sel darah putih dengan sangat baik. Kemudian yang kedua adalah makanan apa saja yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang paling penting adalah justru sayuran dan buah-buahan. Jadi makanya kenapa pemerintah selalu menggalakkan terkait banyak makan sayur dan buah gitu. Itu sebetulnya adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh. Sekarang kita bahas kenapa sayuran dan buah bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi dalam tubuh kita itu ada namanya mikrobioma. Jadi mikrobioma itu kalau misal disebut mungkin sebagai bakteri baik atau bakteri yang membantu kita. Jadi bakteri nggak semua jahat. Jadi bakteri itu ada juga yang baik atau mungkin disebut juga dengan flora normal dan sebagainya. Itu paling banyak dalam usus. Nah, mikrobioma ini sangat suka terhadap sayuran dan buah-buahan. Oleh karena itu dengan kita banyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, maka itu bisa meningkatkan mikrobioma kita sehingga apabila ada bakteri masuk ke dalam tubuh kita, bakteri jahat akan diseimbangkan oleh bakteri yang tidak baik atau akan diseimbangkan oleh bakteri yang baik atau mikrobioma. Jadi oleh karena itu sayuran dan buah-buahan itu sangat penting bagi kita. Kemudian yang kedua adalah dengan aktivitas fisik dan juga olahraga. Kenapa aktivitas fisik dan olahraga bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Itu karena pertama, sel darah putih itu juga perlu adanya distribusi yang lancar. Jadi untuk bisa supaya darah putih itu fungsinya maksimal, maka peredaran darah pun harus lancar. Oleh karena itu, aktivitas fisik ini juga meningkatkan fungsi daripada sel darah putih tersebut. Kemudian yang kedua adalah karena aktivitas fisik dan olahraga itu meningkatkan namanya endorfin. Endorfin mungkin sering dengar, endorfin dari singkatan dari endomorfin. Jadi dalam tubuh kita itu juga memproduksi namanya morfin. Jadi morfin itu ada yang alami, ada yang tidak alami. Nah, yang alami adalah yang diproduksi oleh dalam tubuh kita sendiri. Jadi kalau kita olahraga itu keluarlah endorfin yang ada dalam tubuh kita, yang mana endorfin ini fungsinya meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi di situ, kenapa kita harus banyak aktivitas fisik dan olahraga? Karena kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh itu di situ. Jadi bukan hanya tubuhnya kita bugar, tetapi ternyata bisa meningkatkan daripada daya tahan tubuh dan juga imunitas kita. Dan bagaimana cara olahraga yang baik dan benar, itu sebetulnya sudah ada hitungannya. Dalam 1 minggu itu minimal 3 kali dalam 1 minggu dengan durasi antara 45 sampai 60 menit kita berolahraga, itu sudah cukup dalam tubuh kita. Dan untuk olahraganya itu sendiri sebetulnya tidak perlu yang olahraga yang berat-berat, tetapi harus ada mungkin secara teoritisnya itu kita bagi-bagi. Pertama, 10 menit pertama atau 15 pertama itu pemanasan terlebih dahulu. Pemanasannya seperti apa? Yaitu bisa dengan pernafasan, kemudian dengan olah nafas, kemudian yang kedua bisa dengan jalan-jalan ringan atau lari-lari kecil. Kemudian setelah semuanya panas, tubuh kita sudah mulai terbiasa, kemudian dilanjutkan dengan namanya weightlifting. Jadi pertama 10-15 menit itu dengan pemanasan atau lari. Jadi 10-15 menit dengan pemanasan atau dengan lari-lari kecil gitu ya. Kemudian yang kedua 30 menit dengan weightlifting. Jadi maksudnya dengan pembentukan. Jadi misal ngangkat barbel yang ringan lah, mungkin aqua diisi sama air yang berapa liter gitu, tinggal diangkat. Kemudian bisa dengan plank ya atau mungkin dengan apa. Jadi lebih ke arah yang pembentukan otot. Jadi supaya tidak kendor dan juga tidak
tidak hanya sekedar kardio saja. Jadi olahraga pun gitu. Jadi 10 sampai 15 menit pemanasan, kemudian dengan weightlifting ya, dengan ada melatih otot kita, kemudian 5 sampai 10 menit dengan cooling down. Jadi olahraga pun seperti itu. Untuk olahraga jangan terlalu lama dan jangan terlalu berat. Karena apa? Kalau terlalu lama dan terlalu berat malah justru menurunkan imunitas tubuh. Jadi cukup saja seminggu hanya 3 kali dengan durasi 45 sampai 60 menit setiap kalinya. Kemudian tidur yang cukup. Nah, kenapa tidur yang cukup itu bisa meningkatkan imunitas tubuh? Karena tidur yang cukup ini adalah proses regenerasi daripada sel-sel dan juga proses healing yang sangat baik. Tubuh kita itu sangat ada fase-fase tertentu yang mana kita harus istirahat, kemudian harus juga beraktivitas. Nah, seperti halnya handphone itu kan juga ada masanya dia harus dicas. Nah, tubuh pun seperti itu, kita harus ada fase dicas. Nah, untuk tidur ini sendiri, ini adalah fase yang sangat baik untuk healing tadi, untuk regenerasi sel dan juga untuk istirahat daripada organ-organ tubuh kita. Sehingga fungsinya nanti pada saat sudah bangun bisa beraktivitas kembali itu dengan memberikan efek yang maksimal. Lalu tidur yang baik itu seperti apa? Tidur yang baik itu untuk remaja atau anak-anak tuh kurang lebih sekitar 9 sampai 10 jam. Kemudian untuk tidur yang baik bagi anak-anak dan remaja itu sekitar 9 sampai 10 jam. Kemudian untuk dewasa itu sekitar 7 sampai 8 jam. Jadi jangan sampai kurang daripada itu, dan mudah-mudahan kalau tidurnya yang cukup maka itu akan meningkatkan imunitas tubuh. Ya, karena kenapa imunitas tubuhnya baik? Ya karena dia proses healingnya baik, sel-selnya baik, organ-organ tubuhnya baik, sehingga untuk memproduksi sel darah putihnya juga baik, distribusi selnya baik, semuanya baik, sehingga imunitas kita menjadi sangat baik. Dan untuk tidur ini jumlah jamnya tadi itu tidak bisa dirapel. Istilahnya dirapel adalah saya malam begadang gitu, nanti siang aja diganti tidurnya, itu juga tidak bisa karena kita ada siklus dalam tubuh kita itu kalau malam harus istirahat, siang aktivitas. Jadi kalau diganti dengan siang harinya tidur itu tidak akan efektif karena jam biologis manusia itu tidak bisa ditukar. Jadi kalau malam istirahat ya harus istirahat, kalau misalkan siang ya aktivitas. Jadi tidak dibalik malamnya aktivitas, siangnya tidur. Jadi tidak seperti itu. Dan yang paling khas lagi di dalam ajaran Rasulullah SAW justru adalah namanya tidur siang. Nah, tidur siang ini sangat bagus dan memang dalam hadisnya pun sudah Rasulullah bersabda bahwa manusia pada saat siang hari itu seyogyanya itu tidur siang yang minimal 10 menit saja. 5 sampai 10 menit dan ini sudah terbukti bahwa dengan tidur siang ini juga meningkatkan daya tahan tubuh kita dan juga mencegah kita dari penyakit-penyakit terutama penyakit jantung. Jadi memang pada saat siang hari terik kemudian aktivitas yang sangat tinggi, otak pun sudah sangat bekerja dengan sangat berat, maka saat istirahat 10 menit itu akan sangat baik sekali. Kalau lebih dari itu kurang baik. Jadi cukup hanya 5 sampai dengan 10 menit saja. Jadi tidur pun juga harus kita perhatikan. Jadi siang tidur sebentar ya 5-10 menit, kemudian malam tidur 7 sampai 8 jam untuk dewasa, 9 sampai 10 jam untuk anak-anak atau remaja. Insya Allah dengan begini bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian berikutnya adalah dengan menghindari stres. Yang berikutnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah dengan menghindari stres. Hindari stres ini bagaimana? Jadi stres itu sebetulnya ada 2 jenis ya. Ada namanya stres yang akut dan juga stres yang kronis. Yang dimaksud stres akut itu adalah contohnya mungkin seperti malam-malam nih, tiba-tiba ada yang bunyi kletak-kletak gitu. Kan kita takut tuh stres, apa ada maling, apa-apa, langsung deg-degan kan ya. Nah, itu namanya stres akut. Nah, dalam stres akut ini yang keluar adalah hormon adrenalin. Nah, ini jadi dalam jangka waktu yang pendek, kita harus berusaha untuk beradaptasi, maka itu adalah namanya stres. Jadi, definisi daripada stres adalah bagaimana kita, manusia, harus segera beradaptasi terhadap satu kondisi. Jadi kalau stres akut, itu kita dalam keadaan mungkin takut, atau mungkin khawatir, cemas, was-was, muncullah adrenalin, jantung deg-degan, itu namanya stres akut. Nah, yang kedua adalah namanya stres kronis.
Kalau stres kronis itu adalah stres yang berlangsung lama. Ya mungkin orang yang cemas berlebihan, kemudian ada punya pikiran yang berlebih yang belum terpecahkan, masalah yang belum terpecahkan, ada masalah keluarga, masalah dengan teman-teman, masalah dengan lingkungan yang terus dipikirkan dan belum ada solusinya, itu namanya stres yang kronis. Nah, stres kronis ini bisa menurunkan imunitas. Sekarang apa kaitannya daripada stres dengan menurunkan imunitas? Mungkin ini belum semua orang bisa memahaminya. Kadang udah jangan stres-stres, nanti kamu sakit. Nah, sebetulnya itu adalah statement yang sangat betul. Jadi stres itu bisa menimbulkan banyak sekali penyakit. Karena apa? Karena dia bisa menurunkan daya tahan tubuh. Kaitannya seperti ini. Jadi kalau stres itu berlarut-larut, maka akan muncul banyak adalah yang menumpuk hormon kortisol. Hormon kortisol ini fungsi dalam tubuh kita memang sudah Allah ciptakan. Hormon kortisol ini adalah untuk menurunkan imunitas. Jadi memang dalam tubuh kita tuh ada namanya rem, ada namanya gas gitu ya. Nah, kortisol ini untuk mengerem imunitas tubuh yang terlalu berlebihan. Karena kalau imunitas tubuh yang terlalu berlebihan tuh nanti lama-lama jadinya kayak malah memakan diri sendiri, jadi kayak kanker dan sebagainya kan. Leukosit yang berlebihan itu juga tidak baik. Nah, ini kortisol ini fungsinya untuk mengerem. Nah, kortisol ini adalah untuk menurunkan sistem imunitas. Nah, bayangkan dalam tubuh yang kita sebetulnya harus membutuhkan imunitas tinggi, tetapi kita malah kortisolnya numpuk karena kita stres berlebihan. Akhirnya kita menjadi daya tahan tubuh kita menurun. Ada penyakit masuk nggak bisa kita lawan karena ya itu tadi imunitasnya tidak ada. Jadi kenapa stres itu harus kita hindari? Itu karena itu, untuk hormon kortisolnya supaya tidak terlalu tinggi dalam tubuh kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak stres? Nah, tidak stres itu banyak sekali caranya. Ternyata untuk meningkatkan imunitas kita dengan menghindari stres itu adalah dengan cara tadi seperti yang tadi sampaikan sebelumnya, yaitu dengan olahraga. Itu lawannya daripada stres tadi adalah endorfin. Perbanyaklah endorfin dalam tubuh kita. Nah, untuk meningkatkan endorfin itu sangat banyak. Pertama adalah lakukan hal-hal yang menyenangkan. Menyenangkan tuh ya salah satu tadi olahraga ya. Olahraga itu meningkatkan endorfin. Perbanyaklah aktivitas fisik yang sesuai gitu ya. Jadi sesuai dengan takarannya, olahraga yang teratur. Jadi kalau kita olahraga tuh akan keluar muncul rasa happy, rasa seneng, rasa lega, karena itu endorfinnya keluar. Kemudian yang kedua adalah coba kita lakukan hal-hal yang menyenangkan. Hobi kita apa? Jadi kalau kita ada suatu masalah, jangan berkutat pada masalah itu, tapi kita alihkan ke hal-hal lain yang menyenangkan. Sukanya baca, baca. Sukanya melukis, melukis. Menulis, menulis. Gitu. Jadi keluarlah endorfin tadi sehingga meningkatkan daya tahan tubuh dan kortisolnya akan lama-lama akan berkurang. Jadi sehingga daya tahan tubuh kita bagus. Kemudian mungkin kita sering dengar ya, banyak yang sembuh karena banyak berzikir, kemudian banyak membaca Al-Qur'an. Itu kaitannya sangat erat sekali. Karena apa? Karena sudah dinyatakan bahwa Al-Qur'an adalah obat. Karena siapa saja yang membaca Al-Qur'an akan keluarlah endorfin yang sangat banyak. Perasaan tenang, perasaan nyaman. Barang siapa yang mengingat pada Allah, maka dia akan tenang. Disitulah keluar endorfin. Rasa berpasrah diri kepada Allah itu akan menimbulkan endorfin yang luar biasa. Jadi perbanyak zikir, perbanyak tilawah Al-Quran, banyak membaca-baca hal yang positif, itu keluarlah endorfin. Dan keluar endorfin yang banyak, maka akan meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian kita lakukan lagi hal-hal lainnya yang positif. Jadi kalau ada masalah, udah nggak usah dipikirkan, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lakukan hal lain yang positif, itu keluarlah endorfin, kortisolnya nggak akan numpuk. Kemudian berikutnya lagi adalah dengan sering berkumpul dengan keluarga. Sering berkumpul dengan keluarga, sering sharing, sering berbagi, bahkan sering berpelukan dengan keluarga. Jadi dalam kita kalau berpelukan dengan anak, dengan suami, dengan keluarga, dengan ibu, dengan ayah, itu akan keluarlah endorfin. Jadi luar biasa. Efek daripada sebuah pelukan itu luar biasa. Jadi memang kalau kadang kita kalau lagi stres atau lagi sedang sakit, pengennya kan
kalau anak inginnya dipeluk sama ibunya gitu, kemudian inginnya rasa nyaman, itu karena meningkatkan imunitas tubuh. Jadi, stres yang berlebih itu memang memperburuk situasi kesehatan kita. Jadi kita sering juga dengar ya kalau ada orang yang habis ditinggal oleh orang yang dia sayangi, stres, akhirnya dia juga ikut sakit dan bahkan jadi ikut meninggal, itu sebenarnya hubungannya ke sana, karena menurunkan imunitas tubuh tadi. Itu jadi jangan terlalu dipikirkan bila terlalu ada masalah yang besar atau dan lain sebagainya. Kita serahkan kepada Allah, kita ingat kepada Allah, banyak zikir, tilawah, banyak bersosialisasi, sharing dan sebagainya dengan berbagai media, insya Allah juga akan menurunkan stres kita gitu. Kemudian yang berikutnya adalah yang meningkatkan imunitas tubuh adalah hindari makanan atau intake atau zat-zat lain yang bisa menurunkan imunitas. Yang paling utama, dua hal utama yang zat yang sering kali ada di kita, sekitar kita yang bisa menurunkan imunitas adalah rokok. Nah, mungkin pernah dengar di media sosial atau di WhatsApp grup dan sebagainya, atau di share-sharean, ada di meme dan sebagainya, kalau rokok katanya bisa membantu untuk mencegah corona katanya. Mungkin pernah ada yang baca bilang kalau rokok bisa mencegah corona. Itu sebenarnya sama sekali tidak benar. Justru rokok ini adalah sudah terbukti menurunkan imunitas. Dan segala macam hal yang buruk ada dalam rokok ini karena dia mengandung ribuan sekali zat-zat racun yang ada dalam rokok tersebut dan bisa membahayakan kesehatan tubuh. Kenapa? Karena rokok ini mengandung banyak radikal bebas. Kemudian dia juga meningkatkan inflamasi dalam tubuh. Nah, dalam hal ini bisa menyebabkan imunitas kita menjadi turun. Jadi rokok itu sudah terbukti bisa menurunkan daya tahan tubuh kita. Jadi perlahan-lahan bagi yang masih merokok mungkin jangan merokok ya, karena dengan rokok ini bisa menyebabkan kesehatan kita menjadi memburuk. Apalagi dengan corona ini atau COVID-19 ini. COVID-19 ini adalah penyakit yang efek yang terberatnya adalah pada sistem pernafasan, jadi sesak dan kemudian akhirnya gagal nafas. Dengan paru-paru yang sudah rusak oleh rokok itu akan semakin memperberat. Jadi banyak kematiannya itu sebenarnya awal-awalnya adalah karena organ tubuh yang sudah rusak oleh rokok, kemudian terkena COVID, akhirnya tidak tertolong. Jadi seperti itu. Jadi hindarilah rokok, dan juga ada satu lagi ya yang memang dilarang oleh dalam agama Islam, yaitu dengan mengkonsumsi alkohol. Alkohol ini sudah jelas-jelas terbukti dia menurunkan namanya sel T, mikrobioma, makrofag, yang jelas ini akan menurunkan imunitas. Itu alkohol sudah terbukti seperti itu. Padahal kadang sering-sering ya, tapi kalau di Islam insya Allah nggak ada yang minum alkohol, tapi mungkin untuk yang minum alkohol ini mereka excuse-nya adalah untuk menghindari stres maka minum alkohol. Nah itu malah kebalikan, itu sangat salah. Jadi dalam ajaran agama Islam dan juga perintah Allah memang tidak boleh mengkonsumsi alkohol karena menurunkan imunitas tubuh. Nah kurang lebih itu untuk bagaimana caranya meningkatkan imunitas tubuh kita dalam era atau wabah COVID-19 ini. Tapi jangan lupa juga selain untuk meningkatkan imunitas tubuh, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait COVID-19 ini, yaitu bagaimana perilaku kita dalam hidup yang bersih dan sehat gitu. Jadi tubuh kita sudah bagus, tapi kita masih belum bisa menerapkan bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya adalah dengan mencuci tangan dengan sabun. Nah, kenapa kita dalam COVID-19 ini harus mencuci tangan dengan sabun? Karena tangan ini adalah yang paling banyak membawa bakteri jahat, kemudian virus COVID sekalipun itu dibawa oleh tangan ini, yang bisa sampai ke 3 yang ada di wajah kita, yaitu di mata, hidung, dan mulut. Nah, tangan habis menyentuh, kemudian kita kucek-kucek mata, kita ini hidung, gatel hidungnya gini-gini ya, atau mulut kadang megang gitu, akhirnya mentransferlah virus masuk ke dalam tubuh kita. Karena untuk COVID-19 ini memang disease-nya adalah bukan penyakit yang airborne. Jadi udara kemudian kita hirup itu tidak. Kalau sudah airborne maka sudah tidak ada lagi manusia di bumi ini mungkin ya kalau COVID-19 menularnya dengan airborne. Airborne-nya itu bila jaraknya sekitar 1 sampai 2 meter. Misalkan saya batuk, kemudian ada yang di sebelah saya kurang dari 1 meter,
kena percikan dari saya, nah itu bisa tertular. Airborne-nya seperti itu, hanya dalam jarak yang terbatas. Tapi kalau airborne yang sampai kemana-mana itu tidak. Jadi tangan inilah yang menyebabkan virus COVID-19 bisa masuk ke tubuh itu adalah melalui tangan. Ya, jadi tangan inilah yang makanya harus selalu dicuci dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang bagusnya adalah itu bisa membunuh semuanya, bakteri, kemudian virus dan sebagainya. Harus dengan sabun yang mengalir dan cuci tangannya pun tidak asal cuci gitu, seset gitu, nggak seperti itu, tetapi harus dengan sempurna, yaitu minimal itu 20 detik, kemudian dicuci secara menyeluruh, sabun dimasukkan, kemudian semuanya di atasnya, kemudian di sela-selanya, kemudian di jempolnya sini, kemudian kuku-kukunya gitu, dan semuanya gitu. Kemudian kita keringkan. Jadi kenapa harus seperti itu? Karena kalau cuma begini aja sabun kan biasanya seperti ini ya kita. Itu belum semuanya terkena, jadi cuci tangannya harus dengan langkah-langkah seperti tadi. Nah, dengan kita meminimalisir bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh kita, jadi imunitas kita pun misalkan suatu hari misalkan namanya kita tidak selalu sehat, itu tidak terlalu kena serangan yang terlalu banyak gitu. Jadi kita dengan banyak cuci tangan pakai sabun, bakteri, virus semua pun tidak mudah masuk ke dalam tubuh. Ya cacing dan sebagainya bisa masuk, mikroorganisme ada dalam kuku dan tangan kita. Jadi tangan kita ini adalah sangat kotor, jadi harus sering dicuci dengan menggunakan sabun. Diupayakan kalau kita nggak nemu air atau sabun, kita bisa dengan menggunakan hand sanitizer yang ada, yang banyak di pasaran, atau kita juga bisa buat sendiri. Banyak di YouTube dan lemahnya sudah banyak ya cara-caranya membuat hand sanitizer sendiri. Dan itu tapi untuk hand sanitizer itu tidak utama karena dia hanya sekian persen membersihkan tangan dengan sempurna. Jadi kalau bisa ketemu air dan sabun, sebaiknya air dan sabun gitu ya. Nah itu salah satunya pencegahannya dari luar ya. Kemudian yang lain lagi adalah untuk COVID-19 ini adalah kita dengan harus jaga jarak. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kenapa harus jaga jarak itu karena tadi kalau misalkan kita batuk atau bersin itu sekitar 1 sampai 2 meter. Jadi misalkan kita bersin, orang itu tidak pakai masker, bersin dropletnya keluar tidak akan mengenai kita gitu. Jadi jaga jaraknya itu seperti itu. Apalagi kalau kita pakai masker selalu itu akan semakin memaksimalkan tidak adanya droplet yang keluar dari dari mulut orang yang terkena COVID-19. Jadi itu tadi selalu jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun, dan hal lain lagi yang terkait dengan COVID-19 itu adalah sebaiknya minimalisir kontak yang di lingkungan yang terlalu banyak. Jadi maksimal itu paling hanya 5-10 orang, jangan berkerumun. Kenapa dalam kerumunan yang banyak itu bisa meningkatkan penularan daripada COVID-19? Nah, namanya orang banyak di situ kan jaraknya mungkin tidak akan bisa terkontrol. Jadi lebih baik diam di rumah saja, lakukan hal-hal yang mungkin sangat penting banget baru keluar. Dan kalau memang harus terpaksa keluar ya harus menggunakan masker. Kenapa harus menggunakan masker? Itu karena kalau kita memang punya virus COVID-19 kita tidak akan menularkan, atau kalau kita memang tidak punya virus COVID-19 kita tidak akan mudah tertular oleh kita. Jadi fungsinya masker itu adalah seperti itu. Dan untuk masker ini sendiri pun macam-macam ya. Jadi untuk masker yang sehat, kita pakai masker kain seperti biasa dengan masker lapisnya 3 lapis ya, kain, kemudian di tengahnya bisa ada lapisan tisu dan di luarnya ada lagi. Jadi yang kita selipkan tisu itu kita udah cukup, kurang lebih itu sekitar 95% efektivitasnya untuk mencegah droplet tadi. Kemudian kalau untuk masker, kalau kita yang sakit ya udah ada batuk, udah ada bersin-bersin, ada ingus dan sebagainya, kita pakai masker yang medis, masker yang dijual untuk kesehatan. Nah, kalau untuk yang masker lainnya yang dipakai di ruang isolasi dan sebagainya, kita pakai masker yang mungkin sudah sering dengar namanya N95. Itu adalah masker yang harganya itu memang tidak murah gitu ya.
Dan sekarang karena banyaknya rush beli masker, sekarang harganya sampai berlipat-lipat sehingga tenaga kesehatan pun kekurangan masker tersebut. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit sekarang sudah mulai banyak masyarakat sadar menggunakan masker kain saja sudah cukup, jadinya bisa membantu daripada ketersediaan daripada masker itu terjamin gitu ya untuk tenaga kesehatan. Pas awal-awal memang sangat kurang. Dan ini menggunakan masker, kemudian tadi jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun, itu insya Allah sudah cukup untuk kita mencegah adanya virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita. Selain di dalam tubuh kita juga tingkatkan imunitas. Jadi kita kalau berperang terhadap COVID-19 ini, strateginya adalah strategi dari luar dan dari dalam. Dari luarnya itu tadi cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, dan selalu jaga jarak, dan tidak perlu keluar rumah. Kalau nggak perlu-perlu banget, karena di luar itu banyak sekali virus ya, di tempat mall, di pasar, dan sebagainya kan, takutnya ada orang yang belum tentu sadar pakai masker, dia batuk, bersin, kena ke meja, ke barang-barang lain, kemudian kita nggak sengaja nyentuh, kita belum sempat cuci tangan, terus kita gatel matanya, hidungnya, akhirnya masuklah ke kita. Jadi kita mau minimalisir tadi. Nah itu dari luar kita coba, dari luar tubuh kita, bagaimana caranya si COVID ini tidak masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian dari dalam tubuh kita pencegahannya adalah tadi, meningkatkan imunitas tubuh. Kenapa kita harus tingkatkan? Yaitu tadi, COVID-19 belum ada obatnya. Jadi untuk supaya seandainya COVID itu masuk dan kita bisa mengalahkan COVID-19 ini, yaitu dengan imunitas tadi, kekebalan dalam tubuh kita. Karena COVID-19 ini kan dia paling dalam tubuh kita kurang lebih hanya 14 hari. Dari mulai sejak dia terinfeksi sampai dengan dia sakit itu kurang lebih 14 hari. Nah, 14 hari ini adalah masa-masa krusial tubuh kita merespon terhadap COVID tadi. Kita akan menang atau kita akan kalah gitu. Jadi kita dari awal sudah mindset kita sudah disetting, kita harus menang terhadap melawan COVID-19 seandainya dia masuk. Kita sudah berusaha mencegah dengan masker, dengan cuci tangan pakai sabun, dengan jaga jarak. Tapi qadarullah tetap kita kena COVID-19, nah itu bagaimana caranya kita melawan COVID-19 itu, yaitu dengan imunitas tubuh kita. Yang seperti tadi saya sudah sampaikan, yaitu pertama dengan makanan yang baik, sayur dan buah, aktivitas fisik, kemudian tidur yang cukup, dan juga kelola stres. Nah, dengan semua ini, insya Allah kita semua bisa menghadapi COVID-19 dengan baik, dan mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjadi para survivor wabah daripada COVID-19. Dan memang COVID-19 ini banyak sekali hikmah yang kita dapatkan. Pertama, kebetulan saya adalah praktisi kesehatan yang sehari-hari berhadapan dengan masyarakat yang harus diedukasi terkait CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Itu memberikan penyuluhan cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah tadi luar biasa sulitnya. Nggak pernah hafal dan tidak pernah menyadari bagaimana caranya cuci tangan pakai sabun. Tapi dengan datangnya COVID-19 ini, semua orang sekarang hafal bagaimana langkah cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah tadi. Dari anak-anak sampai dewasa sudah tahu bagaimana caranya cuci tangan pakai sabun. Itu hikmahnya yang paling bagus gitu ya. Kemudian hikmahnya yang lain lagi adalah kita jadi terbiasa rapi, terbiasa prepare, terbiasa kita harus selalu aware terhadap lingkungan kita. Selama ini kita selalu sembarangan, keluar kemudian makan juga sembarangan. Sekarang dengan COVID-19 itu kita menjadi lebih berhati-hati, lebih waspada. Dan kemudian berikutnya lagi adalah dengan COVID-19 ini kita menjadi lebih hikmahnya itu banyak waktu untuk berwukuf. Berwukuf artinya kita berhenti sejenak, merenungkan semuanya, berkontemplasi dan berpikir, diam di rumah, kemudian memikirkan segala sesuatunya lebih jernih, sehingga kita bisa mungkin nanti setelah wabah ini menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Jadi COVID ini memang sangat banyak hikmahnya, kita ambil hikmahnya, kita sama-sama saling membantu. Nah itu tadi salah satunya lagi hikmahnya adalah kita semua jadi saling membantu, yang kuat membantu yang lemah, kemudian
semuanya saling memberikan perannya gitu, dan ini sangat luar biasa. Dan memang untuk COVID-19 ini bukan hanya efek kesehatan yang terkena, tapi juga efek sosial dan juga ekonomi yang benar-benar luar biasa. Karena ada orang yang mungkin bekerja harus bekerja harian baru bisa makan, ada yang seperti itu. Kalau orang-orang yang mungkin mempunyai tabungan yang banyak dan sebagainya mungkin tidak terlalu masalah untuk hidup selama 14 hari di rumah. Tapi buat orang-orang yang harus bekerja sehari-hari seperti mungkin pekerja harian dan sebagainya, kalau nggak kerja 14 hari nanti makan apa, seperti itu ya. Jadi disitulah letaknya kita saling membantu dan saling bagaimana bekerja sama, dan sehingga mudah-mudahan dengan COVID-19 ini kebersamaan dan juga gotong royong dan juga saling tepo seliro dan saling membantu itu akan semakin ditingkatkan di sesama kita. Mudah-mudahan sebentar lagi COVID ini bisa segera mereda dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Cerdas cendekia bersama Afida. Fikir zikir, fikir zikir. Bismillah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.